Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode karya wisata. Dalam hal ini, kami beranggotakan, yaitu yang pertama ada Amanda Ismi dengan NIM 210466166. Yang kedua ada Mutiara Izati Armanda dengan NIM 2104673. Yang ketiga ada Rahmadinda Utami, yaitu dengan NIM 2104677. Yang keempat ada saya sendiri, Salman Al-Farisi, dengan NIM 2104683. Dan yang terakhir ada Kak Zakia Salsabila dengan NIM 19046204. Baiklah, untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian metode karya wisata. Baiklah, untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian metode karya wisata. Untuk materi ini akan disampaikan oleh Mutiara. Pada Mutiara, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan membawa siswa langsung pada objek yang akan dipelajari dan objek itu terdapat di luar kelas. Adapun menurut para ahli, salah satunya Rostiah, karya wisata ini bukan sekedar rekreasi, tetapi untuk belajar atau memperdalam pelajarannya dengan melihat kenyataannya. Karena itu, dikatakan teknik karya wisata ialah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu seperti meninjau pabrik sepatu, suatu bengkel mobil, toko serba ada, dan sebagainya. Metode karya wisata atau widya wisata adalah cara penyajian dengan membawa siswa mempelajari materi pelajaran di luar kelas. Karya wisata memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, dapat merangsang kreativitas siswa, informasi dapat lebih luas dan aktual, siswa dapat mencari dan mengolah sendiri informasi. Tetapi karya wisata memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar dan serta memerlukan perencanaan dan persiapan yang tidak sebentar. Metode karya wisata adalah suatu metode mengajar yang dirancang terlebih dahulu oleh pendidik dan diharapkan siswa membuat laporan dan didiskusikan bersama dengan peserta didik yang lain, serta didampingi oleh pendidik yang kemudian dibuktikan. Jadi, metode karya wisata ini merupakan metode pengajaran yang dilakukan dengan mengajar para peserta didik keluar kelas untuk mengunjungi suatu peristiwa atau tempat yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan. Misalnya, dalam pembelajaran sejarah berarti kita membawa para siswa untuk ke situs-situs sumber sejarah. Sebelum keluar kelas, guru terlebih dahulu membicarakan dengan anak-anaknya tentang hal yang diselidiki dan aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan untuk lebih terarahnya dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang akan diselidiki dan diobservasi. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutiara untuk penjelasan materinya. Berikutnya itu materi mengenai karakteristik metode karya wisata yang akan dijelaskan oleh Amanda. Kepada Amanda, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu metode mengajar yang dirancang terlebih dahulu oleh pendidik dan diharapkan siswa membuat laporan yang didiskusikan bersama dengan peserta didik lainnya. Karakteristik dari pembelajaran outdoor yaitu menemukan sumber bahan pembelajaran sesuai dengan perkembangan masyarakat, dilaksanakannya di luar kelas ataupun di luar ruangan, memiliki perencanaan, aktivitas siswa lebih muncul daripada guru. Aspek pembelajaran merupakan salah satu implementasi dari pembelajaran berbasis kontekstual. Terdapat beberapa karakteristik metode karya wisata, yaitu yang pertama, karya wisata dapat memunculkan pembelajaran yang menarik, menyenangkan karena siswa dapat melihat objek dan peristiwa secara langsung. Yang kedua yaitu siswa dapat memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran dilakukan di luar sekolah. Dan yang keempat yaitu merangsang siswa untuk mendapatkan dan mengolah informasi. Sekian dari saya. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amanda atas penjelasan materinya. Berikutnya itu materi mengenai kelebihan dari metode karya wisata yang akan dijelaskan oleh Rahmadinda. Pada Dinda, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari metode karya wisata. Menurut Sri Anita dan kawan-kawan,
Kelebihan menggunakan model pembelajaran karya wisata yaitu pertama memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengalaman nyata, praktis, dan konkret. Yang kedua, kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan. Siswa duduk di kelas berjam-jam sehingga motivasi belajar siswa akan lebih tinggi. Yang ketiga, hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alamiah. Yang keempat, kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya, atau wawancara, membuktikan atau mendemonstrasikan, menguji fakta, dan lain-lain. Yang kelima, sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dapat dipelajari bisa beraneka ragam, seperti lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lain-lain. Yang keenam, memperkaya khasanah pengetahuan dan mengembangkan karakter pergaulan dengan lingkungan. Yang ketujuh, siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya, sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing dengan kehidupan di sekitarnya, serta dapat memupuk cinta lingkungan. Yang kedelapan, siswa dapat bertanya jawab, menemukan sumber informasi yang pertama untuk memecahkan segala persoalan yang dihadapi, sehingga mungkin mereka menemukan bukti kebenaran teorinya atau mencoba teorinya ke dalam praktik. Yang kesembilan, siswa dapat memperoleh bermacam-macam pengetahuan dan pengalaman yang terintegrasi yang tidak terpisah-pisah dan terpadu. Dan yang ke-10, membuat bahan yang dipelajari di sekolah menjadi lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Itu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda atas penjelasan materinya. Materi berikutnya itu mengenai kekurangan karya wisata yang akan disampaikan oleh Kak Zakia. Pada Kak Zakia, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kekurangan karya wisata. Yang pertama yaitu ada kesan dari guru dan siswa bahwa kegiatan mempelajari lingkungan memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga menghabiskan waktu untuk belajar di kelas. Yang kedua, dalam karya wisata, sharing unsur rekreasi menjadi prioritas daripada tujuan utama, sedangkan unsur studinya terabaikan. Yang ketiga, karya wisata biasanya dilakukan di luar sekolah, sehingga mungkin jarang tempat itu sangat jauh dari sekolah yang memerlukan biaya besar. Malah nyaman. Sudah, Kak? Udah. Oke, terima kasih, Kak. Terima kasih kepada Kak Zakia atas penyampaian materinya. Materi berikutnya itu mengenai langkah-langkah dari karya wisata yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama, dalam karya wisata tersebut, langkah-langkahnya tersebut terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tahap persiapan, tahap pelaksanaan karya wisata, dan juga tindak lanjut atau pembuatan laporan. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu perencanaan karya wisata. Yang pertama ialah merumuskan tujuan karya wisata. Idealnya merumuskan tujuan karya wisata sebelum melaksanakan kegiatan karya wisata ke lapangan. Yang kedua ialah menetapkan objek wisata sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Idealnya itu tersebut setelah merumuskan tujuan karya wisata, langkah selanjutnya ialah menentukan objek wisata sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga ialah menetapkan lamanya karya wisata atau dalam hal ini yaitu waktunya. Idealnya menetapkan lama karya wisata, kenyataannya guru mencantumkan lama karya wisata tersebut sebulan sebelum karya wisata akan dilaksanakan. Guru membentuk panitia dari beberapa guru yang akan mendampingi siswa ke lapangan. Yang keempat yaitu menyusun rencana belajar siswa selama karya wisata. Menyusun rencana belajar siswa selama karya wisata, guru menyusun rencana belajar tersebut dari pembentukan kelompok belajar sampai dengan pemberian tugas pada saat karya wisata. Yang kelima ialah merencanakan perlengkapan belajar yang harus dipersediakan.
Merencanakan perlengkapan belajar yang harus dipersediakan, guru memberikan informasi kepada siswa sehari sebelum berangkat ke lapangan. Guru memberikan informasi untuk membawa tugas dan alat yang telah disediakan dan juga diberitahukan kepada siswa tersebut. Dalam hal ini, perencanaan perlengkapan belajar sudah dilaksanakan sesuai dengan panduan tanggal langkah karya wisata. Yang terakhir yaitu tindak lanjut. Pada tahap akhir ini, guru meminta laporan kepada siswa, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan setelah kegiatan karya wisata berlangsung. Saat guru memberikan tugas untuk di lapangan pada siswa, guru sejarah langsung menginstruksikan untuk mengumpulkan tugas dalam buku catatan. Siswa mengumpulkan tugas melebihi waktu yang diberikan oleh guru, yaitu setelah kurang lebih tersebut setelah 1 minggu setelah karya wisata dilaksanakan. Baiklah, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, berakhir sudah penyampaian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.